kasih Bapa yang baik, semua kami ada pada saat ini, semua karena kasih karunia-Mu ya Bapa. Terpujilah karena nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhir. Kiranya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau angkat serukan nama Yesus. Yang kita mau bangkitkan setiap iman kita. Kita boleh menyerukan nama Yesus di dalam hidup dan iman kita. Haleluya. Haleluya Yesus.
dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi yang terjadi, kami melihat ada selalu pertolongan Tuhan. Dan pada saat malam hari ini Tuhan, kami sudah memuji mempermuliakan nama Tuhan. Tiba waktunya kami mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Kami percaya lewat kebenaran firman Tuhan, hidup kami dikuatkan, kami dipulihkan. Bahkan ada satu kemenangan yang Tuhan kerjakan atas hidup kami. Kami patahkan segala penguasa di udara di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa dan roh Allah saja yang bekerja menjamah bahkan melawat kami pribadi lepas pribadi. Kami akan duduk diam untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya? Luar biasa ya Tuhan. Tuhan Yesus begitu luar biasa. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Pujiannya selalu mengatakan berkali-kali Tuhan menolong. Dan kita boleh katakan mungkin pribadi lepas pribadi bahwa pertolongan Tuhan selalu dinyatakan. Amin. Baik, puji Tuhan, sama-sama membuka Alkitab kita, ayat yang sudah tidak asing lagi, tapi saya rindu membawakan ayat ini sebagai satu dasar perenungan dalam hidup kita, supaya hidup kita semakin indah di hadapan Tuhan. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Kita akan sama-sama membacanya. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, kita akan baca pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Puji Tuhan. Ini adalah ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Di dalam ayat yang ke-8 ini adalah berbicara tentang hal yang positif. Di dalam ayat yang ke-8 ini tidak ada hal negatif. Jadi tidak ada hal-hal yang negatif. Tetapi dalam ayat yang ke-8 ini dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi gak ada hal negatif. Tetapi yang ada dalam ayat yang ke-8, semua hal-hal yang berbicara tentang kepositifan. Jadi semua itu hal yang baik, semua itu hal yang positif. Kalau kita melihat ya perjalanan hidup daripada Rasul Paulus, ya dia tulis surat ini kepada jemaat yang ada di Filipi, di Efesus, di Ibrani, Yakobus, ya di mana lagi dia tulis lagi di Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, banyak yang dia tulis. Dan Paulus ini melakukan perjalanan apa? Penginjilan. Dia menginjili ke kiri, dia menginjili ke kanan, kemana-mana. Ada satu ayat yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Baru mengenai perjalanan Paulus. Paulus katakan demikian, aku pernah mengalami karam kapal satu kali. Aku pernah digigit ular. Aku pernah lagi di penjara. Aku pernah mengalami disesat. Aku pernah lagi dicaci maki. Hal-hal yang tidak baik pernah terjadi di dalam kehidupan Rasul Paulus dalam mengikut dan mengiring Tuhan. Dia pelayanan kemana-mana, dia naik kapal. Bahkan sampai satu saat, satu ketika dia pernah mengalami karam kapal. Kapalnya tenggelam. Tetapi Paulus, kesimpulan daripada Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat ke-8, dia tidak pernah berpikir tentang hal-hal yang negatif. Dan dia selalu berpikir tentang hal yang positif, hal yang semua yang benar. Dia selalu pikirkan tentang yang benar. Dia selalu pikirkan tentang yang mulia. Dia selalu pikirkan yang adil, walaupun dia mengalami ketidakadilan.
Dia selalu memikirkan apa? Hal-hal yang manis. Sekalipun dalam perjalanan hidupnya, dalam mengikut, mengiring, menginjili, dia tidak mengalami kemanisan. Nah, menjadi pertanyaannya bagi kita sekalian di pertanyaannya, kenapa Rasul Paulus tidak berpikir negatif? Mengapa dia menyuruh, bahkan dia juga melakukan hal yang positif? Di dalam Filipi pasal yang ketiga, coba kita lihat dulu, kenapa kita tidak boleh memiliki pikiran negatif. Dalam Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 15 begini bunyinya. Ayat yang ke-13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-15. Karena itu saudara-saudara, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jika lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Kenapa kita nggak diizinkan Paulus untuk berpikir negatif? Karena dalam ayat yang ke-13 adalah kalau kita berpikir pikiran yang negatif, kita tidak akan pernah dapat maju. Kita tidak akan sebagai orang percaya yang mengikut, kita tidak akan pernah maju. Kita akan terpuruk kalau pikiran kita hanya pikiran negatif. Kita nggak dapat maju, kita terpuruk. Bahkan Alkitab katakan dalam ayat yang ke-13, kita nggak nyampe nih sampai tujuannya Tuhan. Tuhan itu Bapak Ibu Saudara, dalam hidup saya, dalam hidup Bapak Ibu Saudara, punya satu tujuan. Tujuannya apa? Untuk mempermuliakan nama Bapa di surga. Kalau kita nggak dapat maju, kita ini terpuruk, kita hanya diam di tempat terpuruk, kita nggak akan sampai pada tujuannya Tuhan. Nggak nyampe. Beberapa waktu ini saya sedang mengamati, ya makanya sekarang ini sedang dibutuhkan sekali seperti pemerintah membuka lowongan. Dia pemerintah itu lagi membuka lowongan. Lowongannya apa? Dibutuhkan lulusan psikologis. Kenapa? Karena hari-hari ini terlalu banyak orang yang membutuhkan psikolog. Orang yang dapat mau mendengar satu cerita, mendengar satu keluhan. Kenapa? Karena di luar sana banyak sekali orang-orang yang berpikir negatif. Tadi saya melihat di satu media sosial, anak umur kira-kira 16 tahun pergi ke dokter psikolog. Apakah ditanya ini, pertanyaan ini, lalu ditarik satu kesimpulan. Dokter ini katakan, tolong ya ibu, anak ini dibawa ke satu psikiater. Lalu sarannya apa? Tidak boleh ditinggalkan seorang diri. Orang yang selalu berpikir negatif, dia tidak akan dapat maju. Lalu apalagi dia selalu terpuruk. Dan yang lebih lagi kita baca dalam ayat 13 sampai ayat 14. Ayat 14 dan begini. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Orang yang selalu berpikir negatif itu dia nggak dapat maju, dia nggak dapat berlari. Padahal Alkitab katakan berlari, nggak jalan lagi. Kita ini orang yang berpikir positif itu harus berlari untuk apa? Mencapai tujuan. Untuk apa? Memperoleh hadiah. Tapi banyak hari ini, apalagi kalangan-kalangan ya, nggak hanya orang tua, anak muda aja nggak dapat maju. Kenapa? Selalu berpikir-pikir tentang hal yang negatif. Hal yang negatif. Tadi Fuad ngomong begini sama saya waktu saya di dapur. Mami, iya kenapa Ren? Saya baru
yang berbuat baik itu adalah salah satu orang yang berpikir positif. Saya katakan memang betul. Kalau kita selalu berpikir negatif, kita selalu berpikir hal-hal yang gak baik, kita gak dapat melakukan satu tugas yang mulia, satu tujuan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita gak dapat jadi berkat. Kenapa? Karena hidup kita hanya berpikir tentang hal-hal yang negatif. Tapi orang yang berpikir positif, dia akan melakukan segala perintahnya Tuhan. Jadi coba kita bertanya kepada diri kita sendiri. Orang yang benci kepada orang lain, itu pikiran positif apa negatif? Negatif. Negatif. Dulu pernah ada sebuah kesaksian, satu keluarga datang kepada kami, pamitan. Pamitan kenapa? Oh tante, saya pamit. Kenapa Bapak Ibu? Saya sebenarnya betah di sini, saya senang di sini, tapi saya mau pamit. Kenapa? Karena pada waktu saya salaman, saya kaget ya, karena pengalaman dulu di gereja dulu. Karena ibu pendetanya gitu ya, kadang-kadang saya juga salaman. Saya mau ngomong, ya tunggu saya selesai ya. Karena kalau nanti saya ngobrol, yang ini gak salah, yang ini gak ditengok mukanya, gawat. Ngambek kan begitu ya. Karena pengalaman gereja dulu kan begitu. Dia begini, saya mau pamit. Saya waktu salaman, saya udah kali tadi Tuhan, dan gara-gara saya dia salah. Rupanya sama jemaat yang lain. Kenapa? Karena dia waktu mau salaman, jemaat yang dia mau salam itu lagi ngomong. Saya bilang enggak begitu, mungkin dia lagi namanya, enggak saya mau salaman gak ditengok, enggak dilihat. Kadang-kadang ini bukan yang terjadi gara-gara salaman. Makanya saya kalau salaman saya suka tepok-tepok. Udah salaman saya tepok-tepok tangannya supaya dia sadar saya sedang salaman sama saya. Kadang-kadang saya tepok pundaknya kalau udah lewat supaya sadar bahwa saya itu nyalamin, bahwa saya itu menyapa. Coba tanya bapak-bapak, kadang-kadang saya sudah salamin, saya tepok-tepok pundaknya supaya itu bapak sadar bahwa saya juga salaman sama bapak itu. Kadang-kadang nggak sadar kayak salaman aja kan begitu. Kan saya bertanya sekarang, kadang-kadang hal itu terjadi itu karena pikiran positif apa negatif? Negatif. Kalau orang yang berpikir negatif itu nggak dapat maju, dia terpuruk. Bahkan yang Alkitab katakan dalam ayat yang ke-14, nggak dapat berlari untuk memperoleh hadiah daripada Tuhan. Kita nggak dapat apa-apa kadang-kadang. Kenapa Bapak Ibu Saudara menjadi pertanyaannya? Kadang-kadang dalam satu gereja semua sama-sama datang ibadah, tapi berkatnya beda-beda kan? Kadang-kadang ada yang keluar dari pintu gereja sudah mulai kesal. Kan terjadi kadang-kadang hal demikian. Kenapa? Karena terjadi pikiran-pikiran yang negatif. Nah ini yang Paulus ingatkan dalam hidup saya dan hidup kita semua, bahwa kita penting memiliki selalu pikiran yang positif. Satu kali Ford itu curhat, jadi saya mau ceritain lain. Ford aja dah jadi bahagia, curhat. Udah nangis. Saya bilang, sabar, jangan suka berpikir demikian. Saya kan bukan mami mah udah lewat, masa saya bukan begitu. Semua pasti mengalami. Yang sekarang bermain hanya pikiran kita negatif atau positif. Kalau kita berpikir negatif nggak dapat maju. Saya yakin dan percaya kalau Bapak Ibu Saudara pikirannya negatif nggak bakal ibadah. Iya kan? Ngapain lah ibadah? Ngapain lah kolektor? Dia lagi. Apalagi hari Minggu gembala yang tugas. Ya kan? Tapi kalau Bapak Ibu Saudara berpikir seperti Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat Tuhan di Filipi,
positif, maka kita akan mendapat satu kemuliaan yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup saya dan kita semua. Yang kedua adalah kenapa kita tidak boleh berpikir pikiran yang negatif. Kalau dalam ayat yang Filipi pasal 3 ayat yang ke-19 begini. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Yang kedua, pikiran yang negatif itu adalah seringkali yang dikatakan, Alkitab katakan, yang kesudahan mereka ialah kebinasaan. Jadi pikiran mereka itu hanya berpikir tentang hal-hal duniawi, hanya duniawi. Kadang-kadang orang pergi ke gereja selalu berkata demikian, apa sih untungnya pergi ke gereja? Banyak orang yang berkata demikian. Apa sih untungnya pergi beribadah? Kenapa sih buang-buang waktu? Kenapa sih buang-buang? Mungkin kita memberikan satu persembahan, kita berjanji iman, kita memberikan yang terbaik bagi sebagian orang. Itu adalah hal-hal yang menurut mereka tidak baik. Karena pikiran duniawi dan pikiran di dalam Tuhan itu gak sama. Pikiran duniawi itu gak sama dengan pikiran kita di dalam Tuhan. Tapi Alkitab ingatkan kepada kita supaya kita ini selalu berpikiran positif. Kenapa? Karena pikiran negatif akan membawa kita kebinasaan. Orang yang berpikir selalu tentang hal-hal yang negatif itu akan membawa kepada kebinasaan. Beberapa waktu ini saya suka di dapur sama Yolan. Yolan itu punya, jadi kalau jodoh mulai di dapur jam 2 siang, jam 3 siang saya suka nemenin dia gitu ya. Dia buka YouTube, lewat handphonenya, dia buka cerita-cerita. Saya bilang, Yolan, kamu sampai hafal nih cerita ya? Lama-lama saya juga mulai hafal karena di dapur sama dia dengerin cerita. Saya nggak tahu tuh channelnya apa, jadi satu tapi cerita-cerita. Tapi dalam cerita itu selalu hal yang negatif. Dan memang dalam cerita-cerita itu yang Yolan mau dengerin itu selalu membawa kepada kebinasaan. Nah saya melihat begini, kalau kita hanya berpikir tentang duniawi, memang betul kita hidup dalam dunia, situasi keadaan dunia yang sedang kita alami. Tapi kalau pikiran kita hanya pikiran duniawi, itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Dan pikiran duniawi itu adalah salah satu pikiran negatif. Pikiran negatif. Kita tidak dapat memahami maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup saya dan kita semua. Dengan cepat saja yang ketiga adalah Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Pikiran yang negatif, kenapa kita tidak boleh berpikir negatif? Dalam ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Pikiran yang negatif itu membuat kita khawatir. Banyak sekali kita lihat di media sosial ya beberapa waktu ini, seorang ibu ya, bahkan saya pernah satu kali melihat satu media sosial, satu keluarga, orang tua, kakek nenek, suami istri, ayah ibu suami istri, anak 3, berarti 7 orang ya, 7 orang meninggal. Kenapa? Karena terjadi hal yang demikian. Karena rasa khawatir yang begitu tinggi, dikasih obat supaya pada tidur, pada mati. Ada lagi tahun yang berapa itu, satu keluarga 5 orang, suami, istri, anak 3. Suaminya karena bangkrut, karena takut hidup anak-anaknya susah, khawatir yang berlebihan, dikasih minum racun semua mati.
dalam hati saya terlalu pendek pikiran itu. Padahal Bapak Ibu Saudara tahu, dalam sekejap mata Tuhan itu sanggup loh memberkati saya dan kita semua. Yang penting kita nggak boleh putus asa berusaha, terus berusaha. Dan bagian berkat itu adalah bagian berkatnya Tuhan. Tapi banyak dari kita selalu berpikiran negatif, khawatir. Pagi ini begitu saya buka televisi, seorang mahasiswa ITB di Jatinangor gitu. Dia punya apartemennya di apartemen Jatinangor. Itu dia loncat dari apartemennya di ketinggian 22. Anak muda. Beritanya baru tadi pagi. Saya tidak tahu apa menjadi pokok permasalahan. Tapi hari ini banyak sekali orang yang memiliki perasaan khawatir yang berlebihan oleh karena pikiran negatif. Itu gak hanya terjadi kepada orang-orang dunia, tapi pikiran yang negatif itu sudah masuk dalam gereja Tuhan, sudah masuk kepada anak-anak Tuhan. Dan kalau itu terjadi dalam hidup saya dan kita semua, kita tidak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan. Dan kita perlu tahu ini, memang betul situasi sulit. Umpama kata kita buka warung, ini sepi. Umpama kata kita bekerja, ternyata pekerjaan di tengah-tengah perusahaan itu sepi. Mungkin ini sebagai satu, ini sepi, ya, ini sepi. Tapi yang satu yang mau kita lakukan, sama dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Semua pikiran-pikiran yang benar, semua yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Artinya pikirkanlah pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang baik, bahwa saya percaya Tuhan akan memberkati. Saya percaya kalau kita ada dalam jalannya Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ada dalam jalannya Tuhan, kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Tunggu waktunya Tuhan untuk memberkati saya dan kita semua. Tidak ada hal yang mustahil. Hanya perlu yang sekarang kita ubah pikiran yang positif. Jangan pikir bagaimana ini Tuhan, lalu kita mengeluh sama Tuhan. Bagaimana ini Tuhan, lalu kita mengeluh. Di dalam ayat yang ke-6 ini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi Alkitab katakan apa? Nyatakanlah kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, bersyukur. Hari ini mungkin terjadi rasa khawatir, jangan. Lalu apa Alkitab katakan? Nyatakanlah dalam doa, dalam permohonan dengan apa? Ucapan syukur. Dan lihatlah, ya waktu kita sudah doa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ayat yang ke-8, pikiran kita pikiran yang baik, pikiran yang positif, Tuhan akan menolong saya dan kita semua. Ya, saya tidak percaya ada banyak hal yang kita lihat dalam Alkitab. Salah satu kejatuhan dosa daripada Kain dan Habel adalah Kain memiliki pikiran yang negatif tentang adiknya dan tentang Tuhan, sehingga dia tidak mengalami berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, iblis itu selalu bermain-main dalam pikiran. Tapi biarlah kita belajar dalam hari ini untuk memiliki pikiran-pikiran yang baik tentang Tuhan dan segala perencanaannya dan segala apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya dan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Nanti Bapak Gembala saya minta berdoa. Kami bersyukur untuk berita firman-Mu yang sudah kami dengar malam hari ini. Berikan kepada kami hati untuk mengasihi Tuhan dengan baik, sehingga kami mampu berpikir positif tentang keadaan, tentang situasi, tentang orang-orang yang ada di sekitar kami, agar kiranya kami semakin bertumbuh-tumbuh di dalam Tuhan.
Sekiranya mungkin ada pikiran-pikiran negatif masih tertanam di dalam pikiran kami, Roh Kudus tolonglah kami, mampukan kami untuk kami dapat melepaskan diri dari segala jeratan iblis itu, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Kami percaya hari-hari ini biarlah Engkau mendapati kami menjadi gereja Tuhan yang dewasa, yang bertumbuh, dengan kami memiliki pikiran-pikiran yang benar, pikiran-pikiran yang manis, pikiran-pikiran tentang rohani, tentang sorga, sehingga kami mampu menangkal segala kesesatan-kesesatan. Kami dapat menangkal hal-hal yang buruk yang mungkin disebarkan oleh iblis kepada kami. Sekali lagi, biarlah firman Allah ini menjadi pedoman, menguatkan dan meneguhkan kami untuk kami tetap melangkah di dalam jalan Tuhan. Kami terima firman-Mu dengan hati bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Bala yang kembali mengingatkan kita firman Tuhan. Biar hidup kita senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita memiliki pikiran-pikiran. Baik, kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur hanya bagi Bapa. Biarlah ya Tuhan Yesus, apa yang kami dengar Tuhan boleh tinggal diam di dalam kehidupan kami. Kami mohon senantiasa pimpinan Roh Kudus ada di dalam kehidupan kami. Sebentar kami Tuhan, kami belajar memberikan ya Tuhan apa yang dapat kami berikan untuk menopang pekerjaan di tempat ini. Biarlah kami lakukan ini Tuhan, boleh menyenangkan akan hati-Mu dan boleh menjadi kebaikan di hadapan-Mu. Kini dalam berkat nama Bapa di surga kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Besok ada doa malam di tempat ini jam 7 malam. Kemudian untuk ibadah hari Sabtu, untuk ibadah pasutri, ya, saya mengundang Bapak Ibu untuk bisa hadir. Kita akan belajar lebih banyak lagi dari firman Tuhan. Kemudian hari Minggu ibadah seperti biasa, ya. Saya kira itu beberapa pengumuman yang dapat saya sampaikan, kiranya Tuhan memberkati. Ya, hari ini Pak Galingking punya cucu, ya, punya cucu pertama. Selamat. Cucu kedua, ya? Oh iya, cucu kedua. Ya, cucu kedua. Laki-laki ya Pak ya? Laki-laki. Masih di rumah sakit Bunda Sejahtera di Kota Bumi. Kapan ini timnya besok bisa berkunjung kan ya? Ya. Bu Yoma lagi pilek. Oh, Bu Yoma lagi pilek, ya Ibu Gembala aja ya. Ya, telah berkati.
Oh iya, hari ini juga tadi saya baru dapat informasi di apa itu namanya, statusnya Ibu Yumai gitu. Hari ini si Wibi itu kemarin ya, kemarin Wibi itu wisuda untuk sarjana teologi. Ya. Tuhan memberkati. Kiranya apa yang diperoleh dari semua pembelajaran itu bisa diterapkan di dalam pelayanan kemudian, ya. Tuhan memberkati. Ibu Desetorus kapan wisuda? Desember. Haleluya, puji Tuhan. Sarjana pendidikan ya Bu? Oh, sarjana pendidikan PAUD ya? Oke, Tuhan berkati. Mari bersama kita berdiri, kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Berkati seluruh kami yang hadir malam hari ini Tuhan. Terus Engkau membimbing dan mengarahkan hidup kami kepada pertolongan dan berkat dari Tuhan. Sebab kami percaya kekuatan kami hanya datang dari Tuhan. Karenanya kuatkan, teguhkan kami terus di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan ini. Jaga lindungi tubuh kami dari segala wabah penyakit yang ada di sekitar kami. Tuhan tolong kami. Ibu Yumai yang sedang kurang sehat, hamba berdoa Tuhan berkati dengan kesembuhan dalam nama Yesus. Bagi Oma Unggang yang masih terbaring sakit, kiranya Tuhan yang punya cara untuk menolong. Obung Bonar hamba serahkan kepadamu. Pun demikian Ibu Maria, Tuhan jamah lawan dalam nama Yesus. Hamba berdoa biarlah pertolongan dan berkat dari Tuhan nyata dengan sempurna. Hamba berdoa bagi Bapak Naibaho, hamba berdoa bagi Bapak Kelingking, kiranya Tuhan yang bekerja atas hidupnya menolong dan memberi kesembuhan yang sempurna. Berkati kegiatan-kegiatan ibadah kami sepanjang minggu ini. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Kiranya kuasa dan pertolongan Tuhan selalu menyertai kami. Berkati gerejamu di tempat ini, kerinduan kami untuk memperluas ruangan ibadah Tuhan yang menyediakan semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin.